Oke, selamat siang semuanya. Jadi di perkuliahan dasar-dasar teknologi bioproses yang hari ini, kita masih akan mendiskusikan ya terkait unit proses pada suatu industri bioproses secara umum. Nah, mungkin ini kemarin kita sudah mendiskusikan ini ya bedanya kita menggunakan perbandingan dari produk yang dihasilkan ya, yang bisa dihasilkan baik itu secara kimia biasa, kemudian yang satu lagi dari proses biologis. Ini contohnya kemarin adalah etanol ya, kalau biologis berarti kita sebutnya biasanya adalah bioetanol. Masih ingat apa saja bedanya secara umum? Ada 3 yang umum ya, walaupun mungkin kalau didetailkan bisa lebih banyak. Ada yang ingat? Itu apa? Katalisnya apa? Satu adalah katalisnya, betul. Satu dari sisi katalis, jelas ya, yang membedakan itu adalah kalau proses bio, itu ya katalisnya pakai agensia biologis. Itu adalah beda mendasar. Ya, kemudian selain katalis, apalagi dari cerita kemarin, diskusi kemarin? Kondisi operasi apa? Kondisi operasi, betul. Karena kenapa kondisi operasi ini bisa beda? Tadi yang jawab siapa? Barusan. Karena kalau untuk yang biological based perlu menjaga keberlangsungan hidup si mikroorganismenya. Jadi nggak bisa pakai temperatur yang lebih tinggi. Ya, betul. Jadi secara umum beda kondisi operasi ini ya karena satu adalah karena beda katalisnya. Ya, satu beda katalisnya. Yang satu katalisnya adalah makhluk hidup ya yang punya kebutuhan khusus gitu ya kalau kita sebutnya ya. Jadi makhluk hidup dia kan harus selama dia menjalankan proses konversi dia harus dijaga tetap hidup. Berjaga tetap hidup berarti dia butuh kondisi operasi tertentu gitu ya. Kondisinya apa ya? Tekanannya tidak rata-rata tekanannya adalah tekanan atmosferik, temperaturnya walaupun juga kalau temperatur bisa beda-beda ya. Kalau Anda pakai sel ragi dengan sel bakteri bisa beda temperatur optimumnya ya. Jadi kondisi operasi itu akan didasarkan pada temperatur optimum dari si mikrobanya. Sama-sama bakteri mungkin ada yang baik di temperatur rendah, temperatur tinggi, atau temperatur menengah. Nah ini akan mempengaruhi kondisi operasinya. Sementara kalau pakai katalis ya akan dipengaruhi oleh sifat dari katalis tadi. Dia akan jalan karena Anda masih ingat ya, ada namanya energi aktivasi. Itu adalah energi yang diperlukan agar reaksinya bisa jalan, energi minimal. Nah, energi aktivasi dari ketika walaupun sudah menggunakan katalis ya, karena katalis itu kan menurunkan energi aktivasi. Ya, tetap saja prosesnya perlu dilakukan dalam secara umum ya, dilakukan dalam kondisi yang lebih ekstrim. Tekanan lebih rendah, tekanan lebih tinggi, temperatur lebih tinggi, walaupun sudah pakai katalis. Apalagi nggak pakai katalis gitu ya, bisa dibayangkan. Nah, tapi di satu sisi, ketika itu dijalankan secara kimia, dari sisi waktu jauh lebih cepat. Ya, jauh lebih cepat, kemudian konversi jauh lebih tinggi ya, walaupun kemarin yang kita diskusikan ini kalau hanya sekali lewat, itu konversinya rendah, tapi bisa di-recycle. Memungkinkan untuk di-recycle dan mudah untuk di-recycle. Ya, jadi itu karena katalis, dan satu lagi sebetulnya juga karena bahan bakunya ya. Jadi memang bahan bakunya memaksa reaksinya itu harus jalan pada temperatur dan tekanan yang lebih tinggi. Oke, satu katalis, kemudian katalis itu mendrive kondisi operasi. Yang terakhir adalah apa? Dari kondisi operasi dan bentuk bahan bakunya gitu ya. Apa? Satu lagi yang biasanya beda, yang akan bisa beda, maaf. Prekursornya ya Pak? Bukan prekursor. Kalau prekursor itu udah lebih, ya pasti itu akan beda ya. Bahan baku pasti akan beda, kemudian nanti prekursor beda. Kalau secara general, yang akan beda apa?
Katalisnya beda, kondisinya beda. Kemarin sudah dibahas rasanya. Bahan bakunya bukan Pak. Ini, apa Hamzah? Nggak apa-apa, nggak jadi salah Pak. Oke, tadi mau ngomong apa emang? Oke, yang karena katalisnya beda, kemudian juga bahan baku beda, sehingga nanti kondisi operasinya beda. Yang umumnya berbeda adalah bagaimana si proses itu dijalankan. Ya, unit operasinya bagaimana. Termasuk unit proses sebetulnya. Mulai dari bahan baku, kan harus di pre-treatment. Kalau bahan bakunya itu ini, molase, pati dengan biomasa lignoselulosa ya, yang untuk proses bio, pre-treatmentnya tentunya akan beda dengan kalau bahan bakunya gas atau minyak mentah gitu ya. Sama-sama mungkin kita sebutnya adalah pre-treatment, artinya penyiapan bahan baku. Tapi cara menyiapkannya beda. Kondisi operasi dari pre-treatmentnya pun mungkin beda. Nah, kalau kondisi operasinya beda, fasa dari si bahannya itu beda, berarti nanti wadahnya akan beda. Bagaimana dia diaduk, kemudian tempat menyelenggarakan prosesnya itu akan beda. Termasuk juga nanti reaktornya. Kalau bahan bakunya gas dengan bahan bakunya cair, sementara yang ini katalisnya terlarut, yang itu katalisnya padat gitu ya, tentunya sistem reaksinya akan beda. Yang satu pakai tangki, yang satu pakai kolom. Katalisnya dalam bentuk padatan, kan berarti kan kolomnya nanti diisi dengan katalis, baru gasnya lewat. Kalau yang ini, karena katalisnya dalam bentuk suspensi ya, mikroba tersuspensi, kemudian bahan bakunya itu dilarutkan ya, maka dipilih yang bentuknya adalah tangki berpengaduk. Kemarin ada gambarnya. Nah, kemudian ya termasuk nanti pemisahannya. Karena nanti produknya kan beda ya. Produk yang dihasilkan, maksudnya selain etanol sebagai produk utama, produk sampingnya itu kan juga nanti akan beda. Apakah terus nanti produknya itu dalam fasa gas atau dalam fasa cair, bagaimana dia dipisahkan, alatnya apa saja, itu juga akan beda. Oke, dari yang diskusi kemarin, apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, ini sekarang kita masuk ke yang industri bioproses ya. Jadi secara umum tahapannya ini. Nanti kita akan lihat satu persatu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Mau nanya dikit doang, Pak. Jadi Ya, kan banyak kemarin juga nggak apa-apa. Bapak bilang yang petroleum tuh ordernya second gitu kan. Terus yang biological kan ordernya hari, tapi menangnya di kondisi operasi. Nah, kalau misalnya melihat keuntungan, Pak, untungan yang mana ya? Atau sama aja sebenarnya dua-duanya? Nah, kalau ngomongin keuntungan itu kan macam-macam ya. Maksudnya keuntungan itu tidak hanya dilihat dari sisi kamu bisa jual si etanol itu dalam harga berapa dan bahan bakunya berapa. Kan nggak semata-mata itu ya. Nanti Anda harus lihat, ini angkatan berapa sih? 2019. Mestinya nanti sih semester akhir kalian akan dapat kuliah terkait evaluasi kelayakan ekonomi. Ya, jadi kalau secara sederhana betul, untung itu melihat penjualan dikurangi bahan baku dibagi mungkin volume bahan baku atau volume penjualan. Tapi kan secara spesifik kan nggak hanya itu. Nanti harus lihat investasi alat. Ya, ada yang namanya biaya investasi. Biaya investasi itu munculnya dari mana? Dari alat-alat dan pendukung-pendukungnya, pompa, pipa, segala macam. Terus biaya operasional, termasuk nanti beli katalisnya, memelihara inokulumnya gitu ya. Kalau dalam kondisi tekanan tinggi, temperatur tinggi, berarti bagaimana reaktornya itu bisa sustain, itu kan nanti juga akan ngaruh ke capex dan utilitas. Utilitas itu nanti akan masuk ke biaya operasi. Nah, secara umum kalau etanol, yang saya tahu ya, kalau spesifik etanol ya, kalau spesifik etanol ini memang harganya rasanya comparable ya, harganya comparable, artinya ketika dijual dalam harga comparable, ketika sudah dijual, asumsinya pasti dijual dengan harga itu tuh kan untung ya, masa sih orang jual harga rugi gitu ya. Nah, tapi
etanol yang hasil bioproses ini lebih menguntungkan dalam sisi aplikasi, ya, karena menggunakan bahan baku yang tidak toksik gitu, kemudian mikrobanya juga mikroba yang aman, produknya itu tidak mengandung bahan-bahan, mungkin kan kalau residu katalis logam itu kan toksik ya. Nah, sehingga kalau untuk kebutuhan industri yang berkaitan dengan pangan dan kesehatan, etanolnya pasti dari yang bio. Jadi kalau toh itu mau dijual lebih mahal, tetap akan dibeli, gitu aja kan ya. Saya nggak tahu sih harga jual exact dari, mungkin kalian nanti bisa cari ya, harga jual sebenarnya dari etanol bio dengan etanol petro itu seberapa jauh bedanya. Tapi bisa kebayang ya, karena penggunaannya bisa lebih spesifik, yang tidak bisa dipenuhi dari yang petro. Dan setahu saya, sebagian besar etanol, walaupun kalian tahu ya, kalau beli bahan kimia, mungkin udah lewat praktikum apa aja sih kalian? Kalau beli bahan kimia itu kan ada yang PA ya, PA ada yang teknis. Apa bedanya? Pernah dengar istilah ini nggak? Halo? Belum, Pak. PA itu nggak tahu, Pak. Kalian apakah praktikumnya online terus ya? Jadi nggak pernah beli chemicals? Oke. Kalau kalian nanti beli chemicals, bahan kimia maksudnya, bahan kimia apapun gitu ya, nanti itu akan ada, kalau kalian misalnya buka Alibaba gitu ya, atau AliExpress, itu Tokopedia yang versi luar negeri gitu ya. Nah itu tuh, kalau beli bahan kimia itu pasti ada spesifikasi PA, ini singkatan apa ya, intinya ini tuh pure, ya. Pure analisis kalau nggak salah. Jadi ini yang digunakan untuk keperluan analisis, ini yang digunakan untuk keperluan teknis. Bedanya di mana? Di konsentrasi. Ya, di konsentrasi. Kalau yang PA pasti konsentrasi dari bahan utama ya. Kalau labelnya etanol ya berarti komposisi terbesar adalah etanol. Tapi sama-sama etanol ya. Walaupun etanol PA maupun etanol teknis itu isinya sama-sama etanol. Hanya di etanol teknis mungkin cuman walaupun mungkin sama-sama 90% etanol gitu ya, tapi pengotornya akan lebih banyak. Tapi itu pun setahu saya, teknis pun bioetanol juga ada. Gitu. Harga tentu lebih mahal yang PA. Ya, jadi kalau dari sisi menguntungkan atau tidak, ya secara umum perhitungannya memang tidak sederhana. Harus lihat investasinya. Secara umum, ya, rasanya sudah pernah dibahas ya di pertemuan-pertemuan awal. Dari 5 industri itu yang sustain kan bukan sustain, yang produksi secara bioproses itu besar, maju, itu di apa? Masih ingat kan ya? Di farmasi dan di jasa. Di farmasi karena memang dia bisa dijual dengan harga yang tinggi ya. Dan prosesnya memang karena penggunanya itu adalah human untuk pengobatan, memang harus menggunakan proses yang bio. Nggak bisa pakai yang petro. Sama seperti yang tadi ya, kalau etanol untuk konsumsi manusia, ya pakai yang bio. Nggak bisa yang petro. Kalau yang pengolahan limbah atau industri jasa, itu memang maju karena proses secara non-bio-nya tidak bisa catch up. Artinya tidak bisa dijalankan secara non-bio. Biasanya apa? Karena mungkin melibatkan zat-zat organik yang cukup tinggi gitu ya. Sehingga proses secara petrokimia, secara kimia biasa tidak bisa. Atau memang melibatkan zat-zat yang konsentrasinya terlalu rendah. Kalau terlalu rendah, proses secara kimia itu menjadi tidak menguntungkan. Ya, tidak menguntungkan karena tidak biasanya reaksinya kan biasa, karena mungkin kalian masih ingat ya, ada reaksi itu ada reaksi asam basa gitu atau reaksi yang lain. Nah, sehingga dengan konsentrasi yang harus dihilangkan itu terlalu rendah, proses kimia itu nggak bisa menghilangkan itu gitu. Baru bisa kalau konsentrasinya relatif tinggi. Nah, yang bisa menurunkan walaupun
Kan ada ya beberapa parameter, nanti mungkin kalian kalau di kuliah limbah atau di kuliah di kuliah limbah ya, ada beberapa parameter yang harus diturunkan, tapi konsentrasi awalnya tuh udah nggak gede gitu, nggak gede-gede amat gitu. Jadi lebih menguntungkan pakai biological, walaupun trade-off-nya ya tadi lama. Proses dengan biological itu tidak bisa diharapkan beres dalam waktu detik, sejam 2 jam aja mungkin belum beres gitu ya. Walaupun juga ada sih, tapi rata-rata lama. Ya, jadi itu. Jadi kalau ngomongin ini ceritanya jadi terlalu panjang. Jadi kalau ngomongin keuntungan itu banyak yang harus dilihat. Tapi setahu saya balik lagi ya, kalau yang etanol, khusus etanol ya, ini yang bio itu lumayan berkembang. Karena ya satu ya itu kan didrive oleh kebutuhan. Terus yang kedua di beberapa negara dapat subsidi dari pemerintah ya. Ya walaupun etanolnya adalah etanol yang nanti digunakan untuk bahan bakar gitu ya, tapi dapat subsidi. Seperti itu. Atau di-drive juga oleh kebijakan pemerintah lah istilahnya. Sementara kalau yang lain mungkin kan nggak terlalu related ke bahan bakar ya, jadi lebih ke kebutuhan industri yang profit oriented juga gitu ya. Jadi kalau untuk bahan-bahan kimia yang lain, terutama yang bulk ya, yang bulk in chemicals, yang dipakai oleh industri lain dalam konsentrasi yang besar, tapi mereka butuh yang harganya murah gitu ya, dan tidak butuh yang PA banget gitu ya. Pokoknya kimianya itu, pengotornya itu nggak terlalu masalah, mereka akan pakai yang teknis. Dan yang teknis ini secara umum lebih menguntungkan dari proses petrokimia. Karena cepat, bahan bakunya relatif gampang pretreatmentnya. Walaupun trade-off-nya yaitu ya, reaksinya harus dijalankan dalam tekanan tinggi, temperatur tinggi gitu. Tapi contekannya kan banyak ya, maksudnya sistem tekanan dan temperatur tinggi itu kan dipakai di banyak industri. Jadi pengalaman untuk mengoperasikan seperti itu tuh ada. Asal kebutuhannya itu dipenuhi gitu ya. Terus pilihan-pilihan katalisnya lebih banyak. Ditambah reaksinya lebih cepat gitu ya. Karena butuhnya teknis, pemisahannya nggak usah ribet-ribet amat gitu ya. Nah, itu. Jadi biasanya produk bio itu akan lebih lebih maju ya, industrinya akan lebih maju ya. Itu satu di-drive oleh harganya, asal harganya bisa dijual dalam tinggi ya, bisa dijual tinggi kalau dipakai oleh manusia. Kalau enggak biasanya jarang dijual dalam harga yang tinggi. Atau ya memang ada kebijakan pemerintah gitu. Oke, semoga menjawab. Jawab Ada Pak, lagi? terima kasih Pak. Yuk, ada lagi? Nanti cara ngitung keuntungan kalian belajar di kuliah evaluasi ekonomi. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, nah ini mungkin sesuai judul bab ini ya, jadi unit proses. Unit proses secara umum kalau di industri bioproses itu ini. Kemarin kita sudah bahas ya, formulasi medium. Formulasi medium itu untuk menyiapkan medium, sterilisasi untuk menghindari kontaminasi, inokulum itu adalah ya untuk mendapatkan sel dalam jumlah cukup ya. Kalau pakai enzim ya berarti penyiapan enzimnya. Kalau pakai enzim ini nggak ada, diganti dengan beli enzim ya. Kalau pakai enzim tuh mirip dengan jika menggunakan katalis biasa, beli enzim. Walaupun nanti kalau enzimnya mau dipakai lagi, ya nanti akan mempengaruhi sistem reaksinya. Kemudian reaksi, ya reaktor, diproduksi, kemudian pemisahan dan pengolahan limbah. Nah, kita akan lihat ya, satu persatu. Ini adalah dari unit formulasi medium untuk etanol. Etanol kalau pakai molase, ya. Masih ingat ya, kalau molase itu kan viskositasnya cukup tinggi, kemudian warnanya coklat gitu ya. Dan apa sih isinya? Masih ingat? Isi dari molase itu apa? Paniavara. Ada?
Ada, Pak. Anda sudah sembuh? Udah mendingan, Pak. Bisa mencoba menjawab? Seingat saya molase tuh kalau di pabrik itu kayak limbah dari gula gitu nggak, Pak? Ya, memang limbah dari gula. Isinya apa? Oh, Senyawanya. glukosa. Glukosa? Ada glukosa, tapi majornya apa? Lebih banyak apa? Sukrosa. Oh, oke. Ya, Iya. jadi gula kan sukrosa ya. Nah, kalau ini kan nanti mau dipakai, walaupun sukrosa ini adalah sumber C ya, yang bisa langsung difermentasi oleh si ragi untuk jadi etanol. Kira-kira kalau si ragi itu dikasih sukrosa doang, dia bikin etanol. Enggak ya, Pak. Kenapa? Apa Karena alasannya? kan sukrosa itu cuma sumber karbonnya doang gitu, sedangkan mikrobanya butuh bukan karbon doang. Oke, saya balik ya. Kalau kamu di tiap hari cuman dikasih nasi doang, tumbuh nggak? Enggak, Pak. Yakin? Tumbuh gak ya? Kalau kamu tiap hari cuma makan nasi, tumbuh tapi nggak bergizi. Ya, kalau nggak bergizi, tumbuh tapi tidak bergizi. Yang tumbuh itu kamu, yang nggak bergizi makanannya. Jangan digabung itu kalimatnya. Tumbuh tapi tidak berkembang dengan baik, maksudnya. Oh iya, Ya. saya nggak bergizi, Pak. Oke, ya. Jadi sama seperti dengan si mikroba tadi. Kalau hanya dikasih sumber C doang, ya dia bisa mengkonversi etanol. Tapi produksi etanolnya tidak akan bagus. Kenapa? Karena dia cuma dapat sumber C doang. Untuk tumbuh dengan baik, dia butuh sumber nitrogen, sumber fosfat. Itu yang gede-gede ya, sumber sulfat. Karena kan dia harus harus tumbuh gitu ya. Kemudian jadi di sini kita harus tambahkan itu. Ya, jadi dalam proses formulasi medium itu adalah sebetulnya tidak hanya menyediakan sumber karbonnya saja, tapi sumber-sumber yang lain. Sumber karbonnya pun tidak bisa terus, saya lupa ya kalau konsentrasi molase dari limbah gula itu berapa. Tapi ini cukup tinggi ya, nah itu biasanya diencerkan. Satu, untuk menyesuaikan konsentrasi karbonnya ya. Jadi ada istilahnya Brix ya, Brix number. Brix number ini berkorelasi dengan konsentrasi gula yang ada di dalam larutan. Ini biasanya kalian di MPA diajarin ini nggak? Nggak ya? Atau sudah lupa? Enggak, Pak. Oke, jadi Brix ini adalah satuan kalau Anda bicara tentang larutan gula. Kalau larutan garam namanya brine number nanti ya. Kalau Brix number ini diatur di sekitar 14-22. Ini berkorelasi dengan konsentrasi gulanya. Ya, jadi diatur, nggak bisa terlalu tinggi, nggak bisa molase yang dari limbah pabrik gula itu langsung dipakai untuk fermentasi. Ditambahkan air untuk mengencerkan juga ya. Jadi selain menyesuaikan konsentrasi, jadi untuk pertumbuhan sumber karbon, sumber nitrogen, sumber fosfat itu ada kisaran konsentrasi optimalnya. Rasanya nanti di bab-bab berikutnya kita akan bahas deh. Ya. Nah, setelah itu ditambah-tambah ya, selain itu diencerkan biar viskositasnya tidak terlalu tinggi. Oke, mungkin itu ya. Tempatnya di mana? Tempatnya ya berarti ya di tangki gitu. Nah, setelah itu, selain itu, tadi ada proses yang namanya sterilisasi untuk menghindari kontaminasi. Ya, yang disterilisasi itu apa saja? Satu adalah si medium. Ya, jadi setelah kamu punya molase, diencerkan, ditambahin sumber nitrogen, sumber fosfat, segala macam, itu disterilisasi. Sterilisasinya bisa dengan pemanasan. Tujuannya apa? Biar mikroba yang ada di dalam campuran itu mati. Karena nanti kalau tidak dimatikan, pas
proses fermentasi, mikroba yang di dalam medium ini kan nggak cuma Saccharomyces ya, itu bisa ikutan tumbuh, bisa mempengaruhi pertumbuhan si Saccharomyces. Mediumnya, kemudian fermentornya, ya, karena fermentor itu kan awalnya dia kan terbuka ya, berkontak dengan udara di permukaan dalamnya, terutama itu bisa di permukaan dalam reaktor itu bisa tertempeli oleh mikroba. Jadi harus dibersihkan, disterilisasi. Satu lagi adalah peralatannya. Peralatan itu maksudnya ya, ketika ini kan tadi si medium itu kan disterilisasi ya, dipanaskan di tangki medium gitu ya. Terus reaktornya disterilisasi pakai steam gitu misalnya. Nah, ketika medium itu dipindahkan dari tangki medium ke tangki reaktor, jalur yang dilewati juga harus steril. Ya, jadi perpipaannya, kemudian nanti mungkin valve-valve-nya gitu ya, tutup-tutupnya itu juga harus steril. Oke. Nah, yang paralel dengan itu adalah pengembangan inokulum. Inokulumnya itu ditumbuhkan. Ya, jadi tujuan pengembangan inokulum itu adalah untuk menghasilkan mikroba kultur murni ya, terutama kultur murni. Kalau di sini kan kultur murni ya, kultur murni dalam kondisi yang aktif dan dalam jumlah yang cukup, sehingga nanti bisa menjalankan proses fermentasi. Cara mengembangkan inokulum bagaimana? Kira-kira kebayang nggak? Hamzah yang tadi nggak jadi jawab. Apa? Cara mengembangkan inokulum, kan tujuannya kan Anda pengen dapat kan nanti yang inokulum itu adalah si selnya Saccharomyces yang nanti akan dipakai di reaktor. Nah, sebelum dipakai harus dipastikan jumlahnya cukup, jumlah inokulumnya cukup. Itu adalah tujuan pengembangan inokulum. Caranya kira-kira bagaimana? Nutrisinya dipastiin gitu sih Pak, dan kayak dibuat dibuat kondisi yang sesuai buat pertumbuhannya. Dan kalau misalnya udah mulai banyak kulturnya, terus baru dipindahin ke tempat fermentasi. Ya, betul ya, kira-kira seperti itu. Tempatnya di mana? Wadahnya di mana? Medium yang sesuai. Wadah. Bukan medium. Wadah. Bentuknya kira-kira apa? Tabung, tangki. Ya, oke. Ya, kalau kan Anda bisa bayangkan ya, Anda bisa dapat sel yang nanti akan jadi inokulum itu kan dari bisa beli, bisa hasil isolasi. Katakanlah Anda beli, itu kan paling dapatnya cuma satu ampul kecil gitu ya. Nanti terkait itu kita juga akan bahas lebih detail. Itu kan harus diperbanyak ya. Nanti kalau fermentornya segede kamar Anda gitu, sementara belinya di awal itu cuma satu ampul kecil. Nah itu kan berarti harus dikembangbiakan dulu ya. Dari saat itu pindah ke Erlenmeyer kecil, pindah ke Erlenmeyer besar gitu. Terus pindah ke tangki yang kecil, pindah ke tangki besar gitu. Intinya begitu, sambil dia dikasih makan gitu ya. Sambil dikasih makan, makanannya apa? Ya makanannya medium. Nah, bisa jadi nanti medium ketika dia masih dalam jumlah sedikit, kan ketika sedikit itu tujuannya adalah pokoknya dia tumbuh dulu gitu ya. Udah beli mahal-mahal masa nggak tumbuh gitu kan. Nah, ketika di awal medium yang dipakai untuk tumbuh itu mungkin masih medium yang murni, medium yang bagus, medium yang mahal. Kan pokoknya dia tumbuh dulu ya. Nanti makin banyak kalau Anda pakai medium yang tetap mahal, yang dibutuhkan makin banyak kan. Jadi biasanya sejalan dengan jumlah inokulumnya itu makin banyak, konsentrasi medium itu diturunkan, kualitas bahan dari medium itu juga diturunkan.
Terutama kalau nanti produk akhirnya kayak etanol ini ya, yang dijualnya nggak mahal-mahal amat gitu. Kalau dijualnya dengan harga yang mahal, ya mediumnya tetap bagus, nggak masalah. Ya, tapi kan kita ngomongin etanol ya. Jadi mungkin di awal dia nggak dikasih makan langsung molase, tapi inokulum awal pakai glukosa. Terus nanti makin banyak, mungkin pakai gula pas, ya gula gitu ya. Terus nanti baru pakai glukosa. Baru pakai molase. Sampai jumlahnya cukup, masuk ke tangki fermentasi dengan si medium yang tadi sudah disiapkan. Jadi medium yang tadi itu bisa juga jadi medium untuk inokulum. Terutama untuk inokulum yang tahap terakhir ya. Biasanya inokulum tahap terakhir sebelum masuk ke reaktor produksi itu akan sama dengan mediumnya akan sama dengan medium fermentasi. Kecuali ya ini, kalau nanti medium yang dibutuhkan untuk pembentukan produk beda dengan medium yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Nah, itu nanti bisa beda lagi. Oke, perlu disterilisasi nggak? Wadahnya. Menurut kalian? Coba. Juga, Pak. Kenapa perlu? Kan biar nggak ada campuran mikrobanya tadi ya. Ya, betul. Ada kontaminasi. Betul. Biar tidak ada kontaminasi. Biar nanti yang tumbuh itu hanya ragi. Setelah ragi tumbuh, perlu disterilisasi nggak sebelum masuk reaktor? Pipanya tadi ya Pak, perlu disterilisasi. Oke, kalau pipa perlu ya. Tapi larutan inokulum perlu disterilisasi nggak? Nggak kayaknya, Pak. Kenapa? Karena bakterinya kan dari awal udah disterilisasi, terus kayak dianggap udah bersih, cuman ada bakteri yang dipinginin doang. Ya, betul. Jadi yang disterilisasi itu wadahnya dan perpipaannya. Inokulum yang sudah siap masuk, jangan disterilisasi, kalau nggak mati kan ya. Ya, jadi sterilisasinya itu lebih ke kalau medium perlu. Medium setelah dicampur-campur tetap perlu disterilisasi, tapi begitu itu sudah dipakai untuk inokulasi, jumlahnya sudah cukup, hanya perpipaan yang harus disterilisasi sebelum dilewati inokulum. Baru nanti masuk ke fermentor. Ya, jadi bentuk unit prosesnya itu adalah pakai tangki secara umum. Walaupun mungkin sebelumnya ya tadi seperti yang sudah diceritakan. Ya, jadi pakai tangki berpengaduk karena dengan diaduk kan kontaknya akan lebih bagus ya. Jadi kalau untuk menumbuhkan mikroba saja, itu biasanya bentuk reaktornya itu adalah reaktor tangki berpengaduk. Karena mediumnya cair, mikrobanya dalam bentuk padatan tersuspensi. Oke, baru setelah itu masuk di fermentor ya tentunya fermentornya tadi disterilisasi ya, perpipaan disterilisasi, medium masuk, sebutnya adalah wort ya. Wort itu adalah larutan gula yang sudah diencerkan ditambah sumber-sumber lain. Kemudian masuk ke sini dengan inokulumnya masuk, fermentasinya jalan. Ya, jadi produksi ini adalah tahap utama dari proses karena terjadi reaksi konversi kan ya. Ya, jadi ini adalah dilakukan di kondisi yang optimum untuk pembentukan produk. Ya, karena tujuannya adalah menghasilkan etanol. Jadi sebetulnya nanti proses fermentasi itu atau produk fermentasi itu, kalau ini kan contohnya jelas ya etanol. Etanol itu dihasilkan dari ragi. Kan ada juga kemarin mungkin sempat disebut ya ragi roti. Pernah tahu ragi roti? Pernah makan roti? Ada yang belum pernah. Mungkin ada yang tahu mereknya gitu ya. Permipan. Isinya apa sih? Namanya ragi roti. Isinya apa? Kayak bubuk gitu, Pak. Ya, itu apa?
Ragi yang udah kering gitu. Iya. Mati nggak raginya? Enggak, Pak, soalnya kayak dicampurin air hangat sama gula, dia bubbling gitu. Masih hidup. Pernah nyoba ya? Pernah, Pak, bikin roti. Oke, ya. Kenapa disebut ragi roti? Karena itu adalah ragi, yeast, baker yeast. Ragi yang sama dengan ragi yang dipakai untuk etanol. Sama-sama Saccharomyces cerevisiae. Hanya bedanya ketika etanol itu prosesnya anaerob, kalau yang ini prosesnya aerob. Kalau aerob, dia dikasih udara ya, dia akan tumbuh banyak, memperbanyak diri dengan cepat. Tidak menghasilkan etanol, atau kalau ada pun ya negligible gitu ya. Nah, ini produknya. Jadi si katalisnya sekaligus sebagai produknya. Nah, kalau katalisnya itu adalah sebagai produknya, sel yang ditumbuhkan itu adalah si produknya, ya berarti kondisinya adalah optimum untuk pertumbuhan ragi. Artinya apa? Ya harus secara aerobik pada temperatur yang optimum untuk pertumbuhan. Kalau yang ini harus secara anaerobik, optimum untuk pembentukan produk. Anaerobik pada temperatur optimum untuk menghasilkan etanol. Oke, dari sini apa yang mau ditanyakan dulu? Pak, boleh bertanya nggak? Tapi mungkin Boleh, agak sudah aneh. ditawarin. Ini Pak, tadi kan kalau saya nggak salah dengar, tadi ada sempat nyebutin kalau misalnya medium pas preparasi inokulum dengan medium fermentasi kalau sama itu kan bisa langsung disalurkan aja ya ke bioreaktornya. Nah, tapi kalau misalnya mediumnya sama gitu, apakah kemungkinan pas preparasi inokulumnya udah mulai terbentuk produk yang diinginkan, Pak? Bisa jadi, Atau... ya, bisa. Jadi kalau kondisi proses fermentasi produk ya, dengan kondisi pengembangan inokulum, itu menggunakan medium yang sama, dan pada kondisi yang sama, itu produk pasti akan terbentuk. Tapi kalau di sini, ini kan di sini, tadi mungkin kelewat ya, kalau untuk bikin etanol kan tadi anaerobik. Ya, yang di preparasi inokulum ini prosesnya adalah aerobik. Karena kan kamu pengen dapat ragi yang banyak dulu. Belum perlu bikin etanol. Tapi kalau sama, ya pasti ada produknya. Ya nanti kan produknya akan bergabung di proses fermentasi utama kan ya. Tinggal dipisahkan dari yang lain. Bisa. Oh, oke, Pak. Tapi kalau misalnya pas preparasi inokulum dia memenuhi suatu kondisi, misalnya dia menggunakan medium A menghasilkan produk X, tapi yang pengen difermentasi itu menggunakan medium B dan menghasilkan produk Y gitu. Itu gimana ya, Pak? Nah, itu problem pertama itu adalah dari sisi medium ya. Karena untuk tumbuh dia adalah mediumnya adalah medium A, tapi untuk fermentasi adalah medium B. Pertanyaan yang bagus. Perlu melihat seberapa beda antara A dan B ini. Ya. Kalau A dan B ini terlalu berbeda ya, dari sisi komposisi, dari sisi konsentrasi gitu ya, jenisnya beda, konsentrasinya beda, perlu ada tahap yang namanya aklimatisasi. Mungkin sudah pernah dengar, ada yang namanya aklimatisasi. Jadi nggak bisa ketika di sini gitu ya, dikasih medium A, ya dari tempat lain tentunya, terus di sini kasih medium B. Apa yang terjadi pada sel sebagai makhluk hidup yang punya perasaan, dia pasti akan kaget, ya. Pasti dia akan kaget. Kalau kaget, dia akan mogok bekerja, gitu ya. Jadi salah satu karakteristik khas dari menggunakan sel hidup sebagai biokatalis itu adalah sel ini tidak tahan perubahan yang mendadak. Ya, pasti prosesnya akan ngaco aja kalau perubahannya mendadak. Perubahan mendadak itu tidak hanya perubahan temperatur, apalagi temperatur ya, tapi juga ke perubahan medium. Pasti dia butuh waktu untuk yang namanya adaptasi. Ya jalan. Nah, satu lagi karakteristiknya adalah dia pasti punya mekanisme untuk bertahan hidup. Walaupun kaget, tapi dia pasti akan bertahan hidup. Kompensasinya apa? Ada waktu adaptasi. Artinya,
nanti proses di reaktornya itu akan jauh lebih lama dari yang seharusnya. Makanya terus gimana? Harus diaklimatisasi. Dari A pindah ke B itu bertahap demi tahap. Nah, cuman kalau kasusnya terus tambah yang kedua ya, ketika dikasih A dia ngasilin produk X, ketika dikasih B dia ngasilin produk Y, jangan pilih produk A, jangan pilih medium A gitu. Pilih medium lain yang dia tidak menghasilkan produk, karena kan fungsinya hanya untuk menumbuhkan. Seminimal mungkin menghasilkan produk. Tapi kalau toh dia menghasilkan produk X gitu ya, terus di sini dia menghasilkan produk Y, Anda juga perlu lihat. Makanya tadi ada tahap aklimatisasi ya. Dengan aklimatisasi diharapkan X-nya makin turun, Y-nya makin banyak gitu kan. Baru nanti masuk ke proses fermentasi. Jadi tahap preparasi inokulumnya lebih panjang lagi karena ada tahap aklimatisasi. Ketika sudah dikasih medium B, ya, ketika diaklimatisasi dengan tambahan medium B, jadi kayak diturunin gitu ya. Tadinya A 100%, jadi A 90, B-nya 10, A80, walaupun ya kasarannya begitu ya, tapi rasionya nanti harus di trial error, kan nanti produk X-nya akan semakin turun. Tapi produksi selnya juga akan lebih rendah, gitu kan ya. Karena cocoknya untuk tumbuh medium A, asumsinya gitu. Nah, ketika nanti sudah pakai medium B, pasti pertumbuhannya akan jauh lebih lambat dibandingkan kalau pakai medium A. Tapi dia akan jadi produk Y. Kira-kira gitu. Akan tergantung ya fase mediumnya, komposisi jenis nyawanya, segala macam. Oke? Kebayang ya? Kebayang, Pak. Makasih, Pak. Ya, tapi yang terpenting adalah ketika pengembangan inokulum, fokusnya adalah di memperbanyak sel. Jangan sampai dia tumbuhnya terhambat, malah menghasilkan produk-produk yang lain. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini ya ini skema reaktor tangki secara umum ya. Jadi nanti di kuliah bioreaktor akan lebih didetailkan gitu ya terkait desainnya. Ya ini tangki berpengaduk saja. Hanya nanti ada pengendalian pH, pengendalian temperatur, ada pemanas kalau butuh dipanaskan, ada pendingin kalau butuh pendinginan gitu ya. Terus nanti ada lubang-lubangnya gitu ya, tempat mediumnya masuk, tempat inokulumnya masuk gitu ya, tempat steam gitu ya kalau mau disterilisasi pakai steam ya. Oke, kemudian ada tempat pengeluarannya untuk memanen produknya. Oke, setelah itu baru masuk ke yang tahap panjang ini. Ya, etanol. Etanol hasil fermentasi awal itu hanya sekitar 8% volume. Kalau Anda pakai yang direkayasa itu mentok-mentok paling cuma 10-12% volume. Padahal kan dijual ya minimal kan 70% ya atau 90% lah biasanya produk ininya. Nah, dia akan melalui serangkaian proses pemisahan. Mulai dari proses sentrifugasi, berarti kalau disentrifugasi memisahkan apa? Suspensi solid. Ya, solidnya itu adalah sel ya. Jadi kan di dalam reaktor fermentasi tadi ada sel, ada cairan. Etanolnya ada di dalam cairan ekstraseluler ya, sehingga selnya dipisahkan pakai sentrifugasi misalnya, filtrasi juga bisa. Sebagian sel bisa dikembalikan untuk menjaga karena sel itu kan masih bisa bekerja lagi ya, jadi tidak langsung dibuang, itu bisa dipakai lagi untuk fermentasi berikutnya. Setelah itu cairannya isinya etanol, ya, etanol dimurnikan dari komponen-komponen yang lain itu pakai proses distilasi. Distilasinya pun tidak hanya sekali. Ya, Anda mungkin masih ingat ada yang namanya azeotrop. Pernah dengar istilah itu? Apa? Apa? Yang lain?
Kevin? Yes, sir. Pernah dengar istilah azeotrop? Ingat-ingat lupa, sir. Banyak ingatnya atau banyak lupanya? Kayaknya banyak lupanya, sir. Oke, yang lain? Ada yang ingat azeotrop itu apa? Titik di mana udah nggak bisa dimurnikan lagi ya, Pak? Udah Iya, titik paling murni. Oh, okay. Bukan titik paling murni ya, tapi etanol dengan air itu membentuk campuran yang namanya azeotrop. Di mana kalau pada jadi azeotropnya etanol itu di sekitar saya lupa ya, sekitar 80-90 gitu, atau di sekitar 80%. Jadi dengan pemanasan, distilasi kan basisnya adalah pemanasan ya, titik didih. Dengan diuapkan, zat yang punya titik didih lebih tinggi, dia akan menguap. Nah, ini kan memisahkan alkohol dari komponen-komponen lain. Ya, di awal-awal alkoholnya nguap gitu ya, sampai konsentrasi tertentu sekitar berapa ya, 80-90-an gitu ya. Nah, setelah itu mau dipanasin terus, tetap segitu gitu. Ya mungkin definisi titik paling murni masuk ya. Artinya apa? Anda tidak bisa dapat konsentrasi lebih tinggi dari itu dengan distilasi biasa. Terus caranya gimana? Biasanya caranya adalah dengan proses distilasi azeotrop. Nanti pas kalian proses pemisahan harusnya belajar itu gitu ya. Seingat saya sih itu diajarin ya. Dia mengganggu keseimbangan azeotrop sehingga bisa dapat konsentrasi yang lebih murni. Terus nanti ada limbahnya ya. Jadi mulai stillage itu adalah yang bukan alkohol ya. Terus dimurnikan lagi itu ada yang namanya fusel oil. Jadi yang fasa-fasa minyak yang nanti akhirnya terpisah, kemudian ada air ya dari limbahnya, kemudian ditambah bensin. Nah ini ditambah bensin ini adalah untuk mengganggu azeotropnya. Nanti dapat absolut alkohol yang konsentrasinya mendekati 99%. Itu hanya bisa dilakukan dengan distilasi azeotrop. Distilasi biasa tidak bisa. Mentoknya apa ini ya, 96%, tapi rasanya di bawah ini. Ya, terus nanti ada proses pemisahan di dekantasi ya, karena ini akan beda fasa. Setelah dipisahkan, kemudian nanti bensinnya bisa dipakai lagi. Oke, kira-kira itu adalah unit proses yang ada di bioetanol. Ya, jadi kebayang ya apa bahan bakunya, apa mikrobanya, komponennya apa saja, unit prosesnya apa saja, terus nanti produknya selain produknya etanol ya, maksudnya limbahnya itu apa saja gitu ya. Terus tadi ada sterilisasi dan sebagainya. Nah, proses mungkin kemarin sudah sempat disinggung ya, sampai proses fermentasi itu dilakukan secara batch. Umumnya batch itu partaian. Ya, jadi kalau penimbangan jelas ya partaian. Terus nanti penyiapan medium itu disimpan dalam satu tangki gitu ya, partaian. Penyiapan inokulum juga di tangki, partaian. Yang fermentasi juga partaian, pakai batch. Nah nanti produknya itu biasanya masuk ke yang namanya buffer tank, tangki penyimpanan. Nanti baru diproses, tidak langsung setelah satu kali fermentasi, mungkin langsung di sentrifugasi dan seterusnya, tapi dikumpulkan dulu dari beberapa batch fermentasi. Setelah terkumpul, jumlahnya cukup, baru nanti ke belakang proses pemisahan ini biasanya dijalankan secara kontinu. Karena dari sisi operasi, menjalankan proses pemisahan secara batch itu satu tidak memungkinkan, yang kedua kalau toh memungkinkan itu akan sangat boros energi. Kayak distilasi itu kan ada proses pemanasan ya. Jadi kalau cuman sebentar selesai itu lebih mahal bayangannya kayak menyalakan dan mematikan alatnya itu akan jauh lebih mahal. Tapi kalau yang di depan-depan ini lebih ke prosesnya batch karena menjaga agar kontaminasi itu lebih gampang dicegah. Ya kan? Anda butuh tidak terjadi kontaminasi kan di sini. Kalau sudah jadi etanol, ya
Ya walaupun bisa terjadi kontaminasi, tapi karena tidak melibatkan mikroba, ya paling dari menjaga menjaga peralatannya saja. Tapi kan nggak sampai yang sensitif di sini. Begitu sudah jadi etanol, disentrifugasi dan seterusnya, ini concern kontaminasi itu menjadi lebih rendah, sehingga continue itu lebih menguntungkan ya, lebih preferable, karena nggak repot nyalain matiin alat. Nah, tapi kalau mau dikontinukan, volumenya harus cukup. Oke, itu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Pak, mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan kalau produknya ada di dalam sel, itu dialisis dulu. Selnya mati. Tapi kalau misalnya produknya di luar sel, terus disentrifugasi, itu apakah bisa gitu, Pak? Apakah masih hidup mikrobanya buat dipakai lagi? Atau karena berapa ribu gravitasi dia mati karena sentrifugasinya, Pak? Kalau memang perlu untuk dipakai lagi selnya, sentrifugasinya perlu diatur, betul. Karena sentrifugasi itu kan muter ya, muter itu pasti akan menghasilkan panas. Nah, ini sebetulnya ada sistem sentrifugasi yang basisnya adalah temperatur rendah, ada, dan di pabrik ada. Jadi kayak ada refrigerasinya. Atau kalau memang prosesnya itu atau memang ingin dipakai, biasanya tidak langsung pakai sentrifugasi, tapi pakai settling biasa. Jadi emang reaktornya didesain ya, kayak di industri minuman itu reaktornya didesain agar dia bisa ngendap, gampang gitu ngendap. Jadi yang di bagian atas itu sudah cairannya dan etanolnya, nanti mikrobanya sudah ngumpul di bawah, tinggal kalau itu kan nggak perlu dibalikin ya, jadi yang sebagian bisa dibuang, nanti sisa yang dalam reaktor itu diisi bahan baku yang baru lagi, bisa. Atau pakai pemisahan yang tidak terlalu sensitif untuk mikroba, misalnya difiltrasi, kan itu tidak menghasilkan panas yang terlalu tinggi ya, tapi perlu melihat juga desain alatnya. Kalau mikrobanya mau dipakai lagi, itu kan berarti nggak bisa terekspos ke udara luar juga terlalu tinggi ya, jadi ada desain-desain peralatan pemisahan yang memungkinkan untuk selnya dipakai lagi. Tapi kalau kasus etanol, sepanjang yang saya tahu, kalau selnya mau dipakai lagi, itu pakai sentrifugasi yang ada pendinginnya, atau memang selnya ditinggal di dalam tangkinya. Nanti kalau kebanyakan tinggal buang aja sedikit gitu. Kalau common practice-nya itu di industri itu yang dibuang atau dipakai lagi, Pak? Atau misalnya kayak konsiderasinya apa gitu? Dua-duanya ada ya. Kalau untuk di etanol, bioetanol secara umum pakai sentrifugasi. Nanti ya kalau yang seperti ini biasanya sel yang dikembalikan itu tidak terlalu banyak. Tapi kalau yang di industri minuman itu biasanya pakai tangki yang conical tank lah ya istilahnya. Jadi ada, kalau konsiderasinya yang tadi, jadi seberapa banyak mikroba yang mau dikembalikan. Kemudian nanti peralatannya itu seberapa sensitif terhadap kehidupan mikrobanya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Apakah ada lagi? Oke, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sekian ya. Kita lanjutkan lagi, berarti minggu depan kita masuk subbab yang baru. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih, Pak.